Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ustadz Abdul Somad apakah asal bicara? Kini kita bantah dengan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini dalam sebuah video saya temukan, entah video itu sudah lama atau belum, bahwa Ustadz Abdul Somad mengatakan dengan sangat tegas dan dengan sangat percaya diri bahwa Ba'alwi min ahlil bait, bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan bernama Ubaidillah, dan Ubaidillah disebut atau Ahmad bin Isa disebut sebagai Al-Muhajir. Kita akan bantah menggunakan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam hal ini. Apakah Ustadz Abdul Somad ketika mengatakan misalnya Ahmad bin Isa itu disebut sebagai Al-Muhajir, argumentasinya kita bisa terima? Apakah beliau menyertakan argumentasi yang sangat kuat sehingga itu bisa kita jadikan sebagai bahan dialog? Nyatanya yang kita lihat hanyalah ceramah belaka dari beliau tanpa menyebutkan referensi, tanpa menyebutkan argumentasi-argumentasi yang kuat, kecuali referensi dan argumentasi yang barangkali lemah. Kita akan saksikan di sini bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam sebuah buku berbahasa Arab atau kitab menuliskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu tidak sedikit pun dapat dibenarkan. Di sini faslun fi anna Ahmad bin Isa min dzurriyyatin Nabi. Memang Kiai Imad mengatakan Ahmad bin Isa itu sah sebagai keturunan Rasulullah SAW karena dapat didorong melalui kitab-kitab sezaman. Kemudian faslun fi anna Ubaidullah laisa ibnan Ahmad. Baru di sini merasuk pada pembahasan Ubaidillah, bahwa Ubaidillah bukan keturunan Ahmad bin Isa, dan secara otomatis jika tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, Ubaidillah leluhur para Ba'alwi ini pun tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Faslun fi anna Ubaidullah laisa ibnan Ahmad la yadhkuru anna sabuna awil mu'arrikhuna fi kutubihim al-qaribati min zamani Ahmad ibn Isa anna lahu ibnan ismuhu Ubaidullah. Wa ha ana asrudtu kutubahum al-aqdam fal aqdamu min zamanihi kama yali fil fusuli al-atiyati. Di sini ada semacam klaim yang disampaikan oleh Kiai Imad bahwa para ulama nasab, para sejarawan dalam kitab-kitab mereka yang sejaman atau dengan kitab yang sekunder yang mendekati zaman Ahmad bin Isa, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Abdullah. Ya. Ketika Kiai Imad mengatakan seperti ini, perlu kita uji, dan Kiai Imad mengatakan kama yali fil fusuli al-atiyati. Di bab bawahnya itu fasulun fi anna kutubal qarnil al-khamisi al-hijri la tadhkuru Abdullah Ubaidullah ibnan Ahmad. Pertama, Kiai Imad mengatakan bahwa kitab di abad ke-5 Hijriah, di abad ke-5 Hijriah tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Al-awalu kitabu Tahdhibil Ansabi wa Nihayatul Alqab. Ya, ada kitab nasab di abad ke-5 tahun 437 Hijriah. Tahdhibul Ansab, Nihayatul Alqab. Wa Ahmad bin Isa an-Naqib bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi yulaqabu an-Nafata. Ya. Jadi pertama, Ahmad bin Isa an-Naqib itu dijuluki an-Nafata, bukan al-Muhajir. Ini adalah data yang tertera di dalam abad ke-5, di mana abad itu mendekati zaman dari Ahmad bin Isa semasa hidupnya. Ya. Jadi begitu. Dari mana lakop itu? Min waladihi Abu Ja'far al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, dan beliau itu amiya fi akhiri umrihi. Ya. Wan hadara ilal Basrati wa aqama biha wa mata biha wa lahu auladun wa akhuhu bil jabali lahu auladun. Ini pernah saya bahas berkali-kali lah.
Qultu, kata Kiai Imaduddin, kita fokus ke pembahasan, ke dalam konteks pembahasan yang dijadikan problematik ya. Yang dijadikan problematik apa sih? Yang memang ungkapan dari Abdul Somad itu memang sudah problematik, tidak perlu kita jadikan problematik lagi. Kita jadikan konteks pemisah ya. Kita jadikan fasal bahwa pembahasan ini batasannya adalah ungkapan Abdul Somad mengenai Abdullah dan mengenai hijrah beliau, hijrahnya Ahmad bin Isa ya, sehingga disebut Ahmad al-Muhajir begitu ya. Ini banyak keterangan-keterangan sebetulnya dalam paragraf ini tadi yang saya bacakan ya. Termasuk Muhammad Abu Ja'far itu disebut disebut al-a'ma ya, karena beliau itu mengalami kebutaan di akhir hidupnya ya. Ini bukan Ahmad bin Isa ya Amiyah Umrihi ini, tapi itu al-a'ma Abu Ja'far ya, Muhammad bin Abu Ja'far ini yang mengalami kebutaan di akhir masa hidupnya begitu. Kemudian beliau juga Kiai Imaduddin menjelaskan bahwa beliau itu turun ke Basra dan tinggal di sana dan meninggal di sana dan memiliki banyak anak-anak, dan saudaranya dia itu ada di gunung dan juga memiliki banyak keturunan. Qultu, kata Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, Zakara al-Ubaidili fi tahdhibil ansabi ahada auladi Ahmad bin Isa wa huwa Muhammad bin Ahmad bin Isa wala yadhkuru ghairahu ya. Kata Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, Imam Ubaidili menyebutkan di dalam kitab Tahdhibul Ansab salah satu keturunan Ahmad bin Isa, dan itu adalah Muhammad bin Ahmad bin Isa wala yadhkuru, dan Kiai Imaduddin mengatakan bahwa Ubaidili tidak menyebut ghairahu selain daripada Muhammad. Fayumkin ayyakuna lahu auladun, dimungkinkan baginya, bagi siapa tadi bukan dikan Ahmad bin Isa itu anak-anak ghairu mazukira atau ghairu mazukira selain daripada apa yang disebutkan. Wal jadiru bizikri annal Ubaidiliyah hina zakara Ahmad bin Isa betul yang layak untuk dikatakan, untuk disebutkan bahwa Al-Ubaidili ketika menyebutkan Ahmad bin Isa fitil kal ibarati, di dalam ibarat atau keterangan di atas itu, la yadhkuru annahu hajara minal Basrati ila Hadramaut, yang pasti layak untuk dikatakan adalah ketika Imam Al-Ubaidili menyebutkan tentang eksistensi Ahmad bin Isa, beliau tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu hajara minal Basrati ila Hadramaut, hijrah dari Basra ke Hadramaut, sebagaimana ini yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Kama dzakara fiha anna Aba Ja'far in hadara ilal Basrati, sebagaimana Imam Al-Ubaidili menyebutkan dalam ibarat itu bahwa Abu Ja'far itu in hadara ilal Basrati, turun ke Basra. Fatumila anna Ahmad la yuhajiru minha ilaiha aslan, maka dimungkinkan bahwa Ahmad itu tidak hijrah sama sekali dari Basra ke Hadramaut ya. Ini adalah argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Imad. Anda boleh tidak sepakat dengan pendapat ini, tapi jika dibandingkan dengan pendapat Ustadz Abdul Somad, Anda harusnya milih ini karena ini berargumentasi. Ustadz Abdul Somad Anda ceramah saja. Maka di sini saya tidak menyalahkan Ustadz Abdul Somad, tapi tunjukkan argumentasi, tunjukkan data bahwa Ahmad bin Isa digelari sebagai Ahmad al-Muhajir agar masyarakat paham ya. Wal halu annal Ubaidiliyah aqama bi Baghdad wala yakunu bainaha wa bainal Basrati illa mislu ma bainal Banten wa baina Samarang takriban ya. Jadi adapun keberadaan Ubaidillah itu, dia hidup di Baghdad dan jarak antara Basra dan Baghdad itu seperti jarak Banten dan Semarang. Wa Ahmad kana imaman fi masadiri Ba'alwi, dan Imam Ahmad itu wa Ahmadu kana imaman, Imam Ahmad itu, Ahmad bin Isa itu adalah seorang imam sebagaimana yang dijelaskan dalam penuturan Ba'alwi. Wa halu imamin ayakuna lahu ba'da sitin wa manaqib ma'rufah wa ma'adzalika kaifa la yadhkuru hijratahu ila Hadramaut wa huwa muhimun fi ilmil ansab. Di sini kita bisa menjelaskan atau bisa menemukan titik paling inti dari argumentasi Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kata Kiai Imad, eksistensi seorang imam itu pasti populer
Ya. Ba'alwi mengatakan Imam Ahmad bin Isa itu yang diklaim sebagai bapak dari Ubaidillah cucu leluhur mereka, bahwa Ahmad bin Isa yang digelar Al-Muhajir dalam perspektif Ba'alwi itu, dalam versi Ba'alwi itu adalah seorang imam. Sementara di sini Basra dengan Baghdad dekat. Di Baghdad ada namanya Ubaidillah. Jarak antara Baghdad dengan Basra itu sekitar antara Banten dengan Semarang, dekat dong. Kalau tak benar Ahmad bin Isa ini masyhur, kenapa tidak teridentifikasi, tidak ada rekaman jejak sama sekali bahwa beliau mengalami hijrah dari Basra ke Hadramaut? Wah, dulu kan gak ada internet, bukan begitu bos. Dulu sudah ada percetakan, dulu media sudah ada. Jadi tentang ikhbar minal ulama ilal ulama itu ada. Yang buktinya kita mengkaji kitab-kitab salaf, Tabiul Mukhtarin itu sudah berapa tahun. Dan yang ditulis itu adalah tentang kisah-kisah ulama salafun salih. Ya. Jadi begitu. Jadi ini kita harus bisa paling tidak membangun argumen. Katakan kalimat ini tidak pas oh ini kan tidak eksplisit, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu bukan Al-Muhajir. Ya gimana wong identifikasinya begini. Dulu itu bagaimana orang mau menyebut Al-Muhajir? Yang mengetahui Ahmad bin Isa Al-Muhajir pun tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa itu bukan Al-Muhajir gelarnya. Bisa jadi begitu kan. Tapi yang paling intinya adalah bagaimana orang yang mengatakan Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir itu referensinya dari mana Pak Bos? Itu yang harus diperhatikan ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Intinya ada Ubaidillah ini tidak merekam dan tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basra ke Hadramaut, sementara beliau adalah seorang imam. Mestinya terekam dong. Kok tidak gitu ya? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jika ada kekurangan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan, silahkan letakkan kolom komentar. Kita bisa berdiskusi dengan baik-baik di kolom komentar. Salam cinta damai untuk semua, untuk NKRI lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Dan mudah-mudahan di usia itu kita masih produktif, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rizki yang lapang, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan fid dini wa dunya wa ma ba'daha. Amin Allahumma amin. Indonesia aman, kita hidup tentram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.